Halo, kembali lagi bersama saya dokter spesialis daun mamri atau yang lebih dikenal daun bungkus. Di video kali ini saya mau berbagi lagi kepada kita peminat-peminat daun mamri yang mempunyai kerinduan untuk membesarkan sterpenya. Ya, jadi untuk lebih jelas terkait dengan apa racikan-racikan ramuan daun mamri ini, perlu saya jelaskan tentang komposisi dari racikan ramuan ini. Nah, jadi untuk ramuan ini pertama ini ada daun mambrinya yang jenis 3 jari. Ini jadi bentuknya agak seperti begini. Jadi terus yang ini yang disebut daun anun. Kalau orang Biak bilang daun anun. Istilahnya daun gatal. Jadi daun ini daun panas, pedis. Kalau daun ini daun gatal. Jadi bagaimana kedua daun ini kita padukan jadi satu, mempunyai tujuan. Tujuannya itu agar rasa panas dengan rasa gatal ini kalau dipadukan jadi satu, berarti untuk mengurangi kualitas gatalnya itu dan panas itu. Jika mereka dua ini bertemu, maka di situ akan terdapat suatu rasa yang tidak terlalu hebat gatalnya, hebat panasnya begitu. Jadi untuk mengurangi rasa panas, kita harus padukan dia dengan daun gatal. Untuk tidak gatal, kita padukan dia dengan daun panas. Terus ada satu jenis tumbuhan lagi yang harus kita padukan untuk menjadi penetralisir. Jadi dia menetralisir kedua daun ini sehingga di saat dipakai tidak ada rasa gatal, saat dipakai tidak ada rasa panas. Tetapi pembengkakan yang terjadi tetap terjadi. Tetapi kadang kalau rasa tidak muncul rasa di kedua bahan ini, itu yang kadang proses pembengkakannya itu naiknya lambat. Karena biasanya itu daun mambrinya ini dia harus lebih naik. Jadi setiap penggunaan ramuan ini harus ada rasa panas atau harus ada rasa hangat. Nah, itu yang bisa menimbulkan proses pembengkakan. Kalau tidak muncul rasa panas atau rasa apa-apa begitu, berarti durasi waktu itu harus kita naikkan, gitu. Sehingga untuk penggunaan ramuan ini saya lebih rekomendasikan untuk penggunaan salap, karena dari kedua bahan dan ada satu jenis tumbuhan lagi yang saya padukan sehingga dia seperti salap begitu. Jadi waktu pemakaian dia kita hanya dioles saja lalu dibiarkan. Jadi untuk pengolesan ramuan daun mamri ini tidak menggunakan sistem pijat. Jadi tidak oles terus dipijit tarik, tidak, hanya dioles saja. Oles secara merata, setelah itu sudah dibiarkan. Dibiarkan selama 3 jam baru dibersihkan. Pembersihannya itu dengan menggunakan tisu, kain, handuk atau sesuatu yang kering, tidak dengan air. Setelah pemakaian selama 3 jam itu dibersihkan, lalu dibiarkan selama 6 jam begitu. Jadi setelah ramuan ini sudah mengering, kan dia masuk, sudah mengering, sudah dia akan berproses sesuai dengan caranya sendiri. Sehingga kita saya tadinya fokus kepada teknik bungkus, tetapi karena perbedaan kulit,
perbedaan kulit ini, sehingga saya sudah tidak merekomendasikan lagi kepada saudara-saudara kita yang mempunyai kulit tipis untuk menggunakan ramuan ini dalam bentuk bungkus, karena uh, kulit jenis kulit ini cocok tidak cocok untuk menggunakan ramuan ini dalam jenis bungkus, karena sebagian besar itu mereka menggunakan dia dalam teknik bungkus memang naik waktu dipakai dan naik besar, tetapi karena kulit tipis sehingga ada yang mengalami melepuh karena itu kulit tipis. Kalau di Papua sini memang kulitnya tebal, terus cuaca alam di sini memang keras, sehingga tubuh kita orang Papua tuh kuat, keras, kulitnya juga kuat, sehingga dia mampu menahan ramuan ini dalam keadaan apapun. Jadi untuk menggunakan ramuan ini di daerah Papua itu dibungkus langsung itu memang aman, tidak terlalu mempunyai efek besar untuk menimbulkan melepuh karena kulit tebal, sehingga untuk saudara-saudara kita yang ada di Jawa, Maluku, Kalimantan, Sumatera, Manado dan lain-lain itu, saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan jenis salap ini, yang jenis oles, karena setelah saya membuat dia dalam jenis salap ini sangat membantu sekali. Artinya pemakaiannya lambat, tetapi nampak hasil dari penggunaan salap ini. Itu yang menjadi salah satu prioritas saya sekarang, untuk meracik dan menawarkan kepada kita jangan menggunakan ramuan ini dalam teknik bungkus lagi, karena teknik bungkus ini tidak efektif untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kulit tipis. Jadi bagaimana kita menggunakan dia dalam bentuk salap supaya aktivitas kita tetap seperti biasa. Pagi kita ke kantor seperti biasa, kita kerja seperti biasa. Jadi penggunaannya bisa 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Jadi kalau kita yang mempunyai aktivitas tinggi itu menggunakan dia setiap malam. Kalau mau berhubungan seks dengan suami istri, setelah berhubungan baru menggunakan ramuan ini. Jadi penggunaannya secara rutin setiap malam. Jadi pagi kita bangun, bisa mandi, terus kerja aktivitas seperti biasa. Nanti malam kita pakai lagi. Rutin selama 3 kali dalam 3 hari, sudah bisa melihat perubahannya, sudah merasakan perubahannya. Nanti 1 minggu kemudian baru kita sudah bisa melihat hasilnya. Jadi untuk menggunakan jenis salap ini, setiap malam hubungan suami istri tetap jalan seperti biasa. Jadi penggunanya setelah berhubungan, sudah selesai berhubungan baru oleh salapnya. Pagi mandi, sore mandi, malam mau berhubungan silakan berhubungan, setelah itu gunakan salapnya lagi, salap daun mambri. Jadi untuk jenis ramuan terbaru ini yang saya rekomendasikan kepada teman-teman, kepada siapa saja yang mempunyai kerinduan untuk membesarkan Mr. P-nya dengan ramuan herbal dari Papua, dengan ramuan saya yaitu salap daun mambri. Sangat baik sekali untuk kita dalam menggunakan ramuan ini. Jadi ramuan ini tidak mempunyai efek samping seperti dikatakan menggunakan ramuan ini tidak boleh makan itu, tidak boleh minum itu tidak benar. Yang benar itu bahwa ramuan ini benar alami dan tidak mempunyai pantangan apapun. Yang penting kita pakai dia secara baik, secara rutin, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan juga jangan dipakai untuk melakukan hal-hal jahat di luar. Cukup dipakai dalam menjaga hubungan suami istri supaya hubungan ini tetap terjalin dan terjaga. Itu salah satu tujuan dari penggunaan ramuan ini. Jadi ramuan ini kita pakai dia dengan baik. Baik dalam arti untuk kebutuhan keluarga kita, untuk menjaga keharmonisan, untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Itu salah satunya di situ, supaya
tidak terjadi perselingkuhan di luar sana, tetapi hubungan keluarga tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus ikuti saya di channel Daun Mamri seputar ramuan ini dan bagaimana saya berbagi kepada teman-teman untuk terus memberikan informasi untuk keinginan kita dalam membesarkan Mr. P, tetapi tidak mengganggu rumah tangga kita. Itu menjadi salah satu tujuan. Terima kasih, salam hormat bersama saya dokter spesialis ramuan tradisional Daun Mamri. Salam hormat.